Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait pemerintah harus selesaikan guru lolos passing grade dulu. Komisi 10 siapkan rapat antar komisi. Perjuangan guru lolos passing grade. Nah, kira-kira bagaimana informasi terkait Komisi 10 yang menyiapkan rapat antar komisi tanda tanya? Kita simak saja videonya di berikut ini. Jadi dilansir di salah satu media elektronik yang cukup terkenal yaitu jpnn.com Jakarta, di sini Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih menyampaikan kabar buruk terkait pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K 2022. Nah, kira-kira ada apa? Di sini kita bisa lanjutkan. Menurut dia, cukup banyak daerah yang memutuskan tidak akan membuka seleksi P3K 2022 untuk formasi guru. Kondisi ini dinilainya akan merugikan guru honorer karena kesempatan mereka menjadi aparatur sipil negara ASN makin kecil. Seperti itu ya. Jadi inilah yang menyebabkan sehingga Bapak Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih menyampaikan ada kabar buruk terkait pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Penyebabnya itu karena ada beberapa daerah yang memutuskan tidak akan membuka seleksi P3K 2022 untuk formasi guru. Namun menurut admin pribadi bisa jadi masih bisa untuk mengusulkan ya. Intinya begini, setiap daerah itu memang tidak langsung serta merta istilahnya membuka seleksi P3K 2022 untuk formasi guru. Pasti ada beberapa hal dulu yang dipertimbangkan teman-teman ya. Jadi kita menunggu saja, semoga teman-teman masing-masing daerahnya itu tetap membuka seleksi P3K guru untuk formasi tahun 2022. Karena dengan adanya formasi tersebut itu bisa memperbesar istilahnya peluang teman-teman untuk menjadi ASN P3K. Nah, di sini dikatakan kondisi ini dinilainya akan merugikan guru honorer karena kesempatan mereka menjadi aparatur sipil negara itu makin kecil. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang menjadi istilahnya penyebab utamanya. Kemudian kita coba lanjut lagi. Kita coba lanjut di sini. Di sini dikatakan ini harus dicarikan solusinya karena sejumlah daerah sudah mengumumkan tidak akan membuka rekrutmen P3K guru tahun ini, kata Abdul Fikri di Jakarta Rabu 16 bulan 3 2022. Keputusan Pemda tersebut menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera PKS ini karena tidak percaya dengan pernyataan pemerintah soal anggaran gaji P3K ditanggung pusat. Pada pengadaan P3K 2021, Pemda cukup antusias mengusulkan kebutuhan formasi. Jadi di sini admin bisa teman-teman yang menarik sedikit kesimpulan bahwasanya mengapa ada sebagian Pemda yang tidak membuka rekrutmen P3K itu persoalan anggaran teman-teman ya. Ini persoalan anggaran. Jadi masih terkait persoalan anggaran gaji P3K. Mungkin ada sebagian daerah yang mengatakan bahwa anggaran gaji P3K belum jelas apakah ditanggung pusat atau apakah ditanggung daerah. Namun teman-teman harus pahami bahwasanya sudah berulang kali Kemendikbud membuat semacam pernyataan, baik itu melalui media elektronik atau melalui kanal YouTube bersama Raker Komisi 10 mengatakan bahwasanya untuk anggaran gaji itu sudah ada melalui DAU atau dana alokasi umum untuk penggajian gaji P3K guru tahun 2021. Seperti itu ya. Jadi menurut admin tidak ada persoalan anggaran ya. Jadi harapan kami adalah mudah-mudahan seluruh Pemda di Indonesia itu membuka formasi ya untuk seleksi P3K 2022 karena tentunya itu akan menguntungkan Pemda itu sendiri dengan adanya aparatur sipil negara yang baru, terutama untuk guru, formasi guru ya. Seperti itu Bapak Ibu ya, itu yang harus kita pahami. Jadi pada pengadaan P3K 2021 Pemda cukup antusias mengusulkan kebutuhan formasi. Baik, kita lanjut. Oke.
Nah, di sini katakan, namun setelah proses berjalan dan sebanyak 293.860 yang lulus tahap 1 dan 2, Pemda kebingungan untuk membayar gaji P3K. Pemda mengeluh anggarannya minim, tidak cukup untuk membayar gaji P3K gurunya. Seperti itu ya. Dia memaparkan sebanyak 925 ribuan pelamar mengikuti seleksi P3K Guru 2021. Nah, jadi di sini kita bisa melihat, namun setelah proses berjalan dan sebanyak 293.860 yang lulus tahap 1 dan 2, Pemda kebingungan untuk membayar gaji P3K. Karena menurut saya sebagian besar juga daerah di Indonesia itu kan belum menyerahkan SK, teman-teman ya, belum menyerahkan SK P3K ya. Jadi kita menunggu saja sampai istilahnya pemerintah pusat bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait anggaran gaji dari DAU, seperti itu. Nah, di sini beliau memaparkan sebanyak 925 ribuan pelamar mengikuti seleksi P3K Guru 2021. Baik, kita lanjut lagi. Nah, kemudian lanjut lagi. Kemudian yang dinyatakan lulus formasi P3K tahap 1 dan 2 sebanyak 293.860 ribuan. Selain itu terdapat juga 193.954 guru honorer yang lulus passing grade tanpa formasi. Fikri menyesalkan tidak ada jaminan dari pemerintah pusat terhadap 193 ribuan guru honorer tersebut. Ini harus dicarikan solusi sebelum P3K 2022 dibuka, cetusnya. Jadi Komisi 10 ingin mencarikan solusi terkait guru honorer yang lulus passing grade tanpa formasi. Jadi di sini ada sekitar 193.954 guru honorer yang lolos passing grade tanpa formasi. Di sini Pak Fikri menyesalkan tidak ada jaminan dari pemerintah pusat terhadap 193 ribuan guru honorer tersebut. Ini harus dicarikan solusi sebelum P3K 2022 dibuka, cetusnya. Nah, jadi lumayan banyak ya. Kemudian kita cek lagi di sini, teman-teman ya. Nah, di sini dikatakan beliau mengingatkan pemerintah bahwa solusi P3K bukan keinginan guru honorer. Mereka sebenarnya ingin menjadi PNS setelah mereka menuruti kemauan pemerintah dan menurunkan level dari PNS ke P3K. Kenapa harus dipersulit lagi? Seperti itu, Bapak Ibu ya. Nah, itu yang harus kita cermati ya. Setelah mereka menuruti kemauan pemerintah dan menurunkan level dari PNS ke P3K, kenapa harus dipersulit lagi? Oke. Kita lanjut. Di sini kita lanjut untuk mengatasi masalah tersebut. Bapak Abdul Fikri meminta agar ada rapat gabungan lintas komisi. Masalah honorer bukan hanya urusan satu komisi, tetapi beberapa yang terkait, seperti itu. Usulan, ini baru usulan teman-teman, saya berikan catatan dulu, ini baru usulan. Usulan agar ada rapat gabungan sudah disampaikan Fikri saat rapat paripurna pada Selasa 15 bulan 3 2022. Seperti itu, Bapak Ibu ya. Nah, seperti inilah informasi terbaru dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.